Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Hilma Safira dari jurusan Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 12011424966 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan Pendidikan IPS, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian dari politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato pada tahun 347 sebelum Masehi dengan makna segala hal mengenai negara. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Selanjutnya pengertian dari politik pendidikan. Politik pendidikan yaitu studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan pendidikan. Pengertian ini menurut Suhartono pada tahun 2008. Selanjutnya, landasan politik. Landasan politik diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Mengapa demikian? Agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena politik di setiap negara tidaklah sama. Landasan politik penting untuk melatih jiwa bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air, dan juga dapat dimaknai suatu studi mengkritisi suatu sistem pemerintahan dan pemerintah yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan alamat. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa kepemerintahannya. Dimulai dari masa pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini pada masa reformasi. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Berikut ini implikasi landasan politik pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama itu pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC atau sebuah kongsi perusahaan dagang tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas profil guru umumnya adalah guru agama Kristen dan dikendalikan oleh kalangan gereja. Pada masa ini digambarkan pada 1. Adanya pendidikan dasar. Dibagi dalam 3 kelas berdasarkan peringkatnya. Kelas pertama atau kelas tertinggi diberikan pelajaran membaca dan menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Di kelas 2 tidak ada pelajaran berhitung. Dan di kelas 3 fokus pada alfabet mengeja kata-kata. Contoh sekolahnya adalah Batavia School dan Burger School. Yang kedua, sekolah Latin dilakukan dengan sistem indekos di rumah pendeta. Yang ketiga, sekolah seminari. Sekolah ini mendidik calon-calon pendeta dibagi dalam 4 kelas berjenjang, yaitu kelas belajar membaca, menulis agama dan bahasa Belanda,
Melayu, dan Portugis. Yang kedua, kelas pelajarannya ditambah dengan bahasa Latin, dan di kelas ketiga ditambah bahasa Yunani, Yahudi, filsafat, sejarah, arkeologi, dan lainnya. Sedangkan di kelas 4 materinya diperdalam oleh kepala sekolah. Dan di kelas 5 sistem pendidikannya model asrama dengan durasi studi 5 jam sehari. Yang keempat ada akademi pelayaran untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan masa studi 6 tahun. Yang kelima sekolah Cina, dan yang keenam pendidikan Islam. Yang kedua ada pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak mempengaruhi perhatian besar pada pendidikan, tetapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal seperti 1. History of Java, karya dari Raffles. Yang kedua, Sejarah Sumatera. Yang ketiga, Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu, karya dari Marsden. Yang keempat, Java Government Gazettes tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk. Yang kelima, Kajian Botani oleh Hartsfield, dan yang keenam, Kajian Kepemilikan Tanah oleh Colin Mackenzie. Yang ketiga ada pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidikannya diterapkan dengan cara: yang pertama, pendidikan dasar, yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kokomingakko, dengan masa studi 6 tahun. Yang kedua, pendidikan lanjutan, yang terdiri dari Soto Chugakko, dengan bahasa Indonesianya yaitu SMP, dengan lama studi 3 tahun, dan Koto Chugakko, dengan bahasa Indonesianya SMA, dengan lama studi 3 tahun. Yang ketiga, pendidikan kejuruan, dan yang keempat, pendidikan tinggi. Yang keempat, kebijakan pendidikan di era Orde Lama, yaitu di tahun 1954. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan politik disebut sejatinya berupaya menjadi win-win solution dengan mengakomodasi semua kepentingan. Yang kelima, kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 1989 berbeda dengan kebijakan di Orde Lama. Kebijakan di Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokratisasi. Di masa ini, jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang di daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang yes ma'am, selalu patuh buta terhadap kepentingan pusat. Akibatnya terjadi dari kebijakan ini adalah matinya daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif. Yang ada hanyalah birokrat yang bahkan sistem pada masa ini berhasil membunuh idealisme. Orang-orang atau cendekia yang ada tiba-tiba membela ketika masuk pada jalur birokrasi. Yang keenam yaitu kebijakan politik pendidikan di era reformasi. Kebijakan politik yang paling disorot pada masa ini adalah kebijakan-kebijakan yang otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Penerapan kurikulum yang berganti-ganti hingga yang diterapkan saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan kependidikan atau disingkat dengan KTSP, dan pro kontra yang terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Yang selanjutnya, realitas politik pendidikan. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan di negara kita masih belum sepenuhnya merdeka. Hal ini bisa kita lihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya. Belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi mengenai landasan politik IPS. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.